roda dua inilah maka lahir nanti yang namanya Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Pada hari ini, saya akan menampilkan hasil korespondensi dengan seorang guru pendidikan Pancasila yang berasal dari SMP Negeri 27 Purworejo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan kolaborasi dengan seorang guru yang bernama Mas Guru, biasa dipanggilnya Mas Guru. Nama aslinya beliau adalah Pak Lukman Bratakusuma yang memang akan membahas terkait tentang Sumpah Pemuda. Beliau S1-nya Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta, jadi sangat expert, sangat ahli dalam pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, dalam video kali ini, saya akan menampilkan korespondensi terkait tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kemudian juga terkait tentang apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa Sumpah Pemuda, serta implikasi ataupun dampak yang terjadi pasca diadakannya Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video korespondensi saya dengan Mas Guru berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Isa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ini. Saya baru kali ini mampir di channelnya Pak Isa. Luar biasa. Saya suka melihat ya dari YouTube channelnya Pak Isa. Materinya sangat luar biasa. Ya, semoga makin sukses ke depannya untuk upload materi-materi dan yang lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Lukman, bisa disapa Mas Guru. Kebetulan saya dinas mengajar di SMP Negeri 27 Purworejo, mata pelajaran PPKN. Kegiatannya seperti rutinitas para pendidik saja, tidak terlalu banyak masalahnya. Ya, walaupun aktif di selegara organisasi ya, tapi hanya dua sih kalau saya, yaitu MGMP, PPKN Purworejo, aktif dalam struktur organisasinya, dan juga alhamdulillah dipercayai untuk membuat modul pembelajaran atau yang kita kenal dengan lembar kerja siswa se-Purworejo. Terus juga membuat sumatif, baik sumatif semester, sumatif tahunan, bahkan sumatif akhir jenjang. Ya, alhamdulillah masih dipercaya untuk membuat seperti itu. Ya, langsung saja. Dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Isa tentang sejarah Sumpah Pemuda. Mengenai Sumpah Pemuda, ya, yang selalu kita
yang selalu kita meriahkan, ya, yang selalu kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Kita harus mengetahui latar belakang mengapa harus ada Sumpah Pemuda. Nah, kita tarik dulu ke belakang, ya, tentang sejarah Sumpah Pemuda ini. Di mana tahun 1920, ya, letaknya di Indonesia kala itu, ya, walaupun namanya belum Indonesia, ya, namanya itu masih Hindia Belanda. Ya, banyak sekali organisasi-organisasi, ya, kepemudaan yang bermunculan. Tetapi sayangnya organisasi-organisasi yang banyak tersebut, ya, cenderung hanya mempertahankan identitas kedaerahannya atau kelompoknya saja. Nah, dari kepentingan identitas tersebut, maka ini akan berpotensi, ya, menjadi disintegrasi, di mana untuk menyatukan atau ingin mendirikan sebuah negara itu sangat sulit kalau masih memegang, ya, identitas kedaerahannya ataupun kelompoknya saja. Nah, sehingga ide untuk menyatukan seluruh organisasi tersebut, ya, itu pertama kali lahir ketika Kongres Pemuda ke-1. Ya. Kongres Pemuda ke-1 yang diadakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, ya, hanya menghasilkan terbentuknya Young Indonesia saja, tidak menyatukan seluruh komponen organisasi pemuda kala itu. Nah, sehingga, ya, para pemuda saat itu yang ingin sekali adanya persatuan dan kesatuan merasa Kongres Pemuda 1 ini gagal. Hanya terbentuk organisasi saja, tetapi tidak dengan jiwa persatuannya. Nah, sehingga pada bulan September 1926 terbentuk yang namanya Perkumpulan Para Pelajar di Indonesia, ya, yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia, atau bisa kita singkat dengan P3I. Boleh dikatakan organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau P3I ini adalah pelopor dari ide Kongres Pemuda II. Nah, di Kongres Pemuda II inilah maka lahir nanti yang namanya Sumpah Pemuda. Lalu siapa saja yang mengikuti Kongres Pemuda II ini? Nah, Kongres Pemuda kedua ini, ya, digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau P3I yang mengundang seluruh komponen organisasi kepemudaan saat itu. Ya. Di pertemuan awal sebelum lahirnya Kongres Pemuda II tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928, ya, mereka semua membahas, ya, terkait tempat untuk diadakannya Kongres Pemuda II. Nah, dari Kongres Pemuda kedua itulah yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober. Walaupun hanya 2 hari, tetapi dari Kongres Pemuda itu dibagi 3 tempat. Ya. 3 tempat tersebut nanti akan kita bahas.
Nah, organisasi-organisasi yang ikut ke dalam Sumpah Kongres Pemuda II ini antara lain, yang pertama ada Young Java, yang kedua ada Young Sumatranen Bond, yang ketiga ada Young Bataks Bond, yang keempat ada Pemuda Indonesia, yang kelima ada Young Islamatan Bond, yang keenam ada Young Selbes, ketujuh Sekar Rukun, kedelapan Young Ambon, dan kesembilan Pemuda Kaum Betawi. Jadi 9 organisasi tambah 1 yaitu Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Jadi ada 10 organisasi yang ikut dalam Kongres Pemuda kedua. Tadi sudah saya katakan, ya, walaupun hanya pelaksanaan 2 hari, tetapi ya ada 3 rapat yang berbeda, ya, yang nantinya menghasilkan Sumpah Pemuda. Ya, rapat pertama diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Yonglingenbond atau bisa kita singkat dengan KJB. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu letak Yayasan Pendidikan Santa Ursula yang berada di Jakarta Pusat dekat dengan lapangan Banteng. Nah, itulah rapat pertama diselenggarakan di sana. Ya. Apa saja yang dihasilkan dari rapat pertama? Rapat pertama ini adalah uraian Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ya, jadi menurut Muhammad Yamin ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia. Ya, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, itulah hasil dari rapat pertama. Lalu rapat kedua ini dilaksanakan pada hari Minggu, ya, tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini diselenggarakan di gedung OS Java Bioskop, tetapi sayangnya kalau kita cari sekarang di Jakarta itu sudah tidak ada gedung OS Java Bioskop ini. Iya, betul, sudah tidak ada, Pak Isa. Kalau dulu memang gedung OS Java Bioskop ini terletak di Jalan Merdeka Utara, ya. Kalau gedungnya masih ada itu dekat dari Mahkamah Agung dan Istana Negara. Ya, betul, dekat sekitar area Monumen Nasional atau Monas. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak tahu kenapa itu. Nah, kita lanjut. Rapat kedua ini, ya, bahasan utamanya adalah seputar pendidikan. Ya. Karena memang pendidikan itu penting kala itu untuk merubah nasib bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Karena kalau masyarakat Indonesia kala itu yang tengah dijajah oleh kolonialisme Belanda pada saat itu, untuk pendidikan itu hanya diprioritaskan pada kaum-kaum bangsawan saja. Sedangkan kaum-kaum kalangan bawah itu jauh sekali dari kata pendidikan, begitu. Nah, sehingga mental-mental yang sedang dijajah itu akan bangkit ketika mereka sudah dibuka dengan yang namanya pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan itu ya bertujuan untuk mengangkat mental, ya. Menjadi bangsa yang besar itu harus dengan mental. Nah, lanjut rapat ketiga, ini juga masih hari yang sama, yaitu Minggu tanggal 28 Oktober 1928, tetapi gedungnya berbeda. Ya, di rapat ketiga ini diselenggarakan di gedung Indonesia Club. Ya, kalau yang kita kenal sekarang dengan Gedung Sumpah Pemuda. Ya, mungkin
teman-teman di Jakarta tahu ya di mana Gedung Sumpah Pemuda. Ya, Gedung Sumpah Pemuda itu berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Kalau dari Senen itu nanti ke arah Tugu Tani, belok kiri, nah di situ gedungnya. Ya, ya saya pernah ke Jakarta, jadinya tahu gitu. Ya, pada sesi ketiga ini, ya disinilah hasil dari Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober itu tercapai, di mana Muhammad Yamin menulis ya isi dari ikrar yang dihasilkan dari Kongres Pemuda II saat itu. Lalu Kongres Pemuda II ditutup dengan penampilan dari W.R. Supratman atau nama lengkap Wage Rudolf Supratman. Ternyata W.R. Supratman ini asli dari sini, Pak Isa. Ya, dari Purworejo, W.R. Supratman itu. Alhamdulillah saya juga sudah pernah berkunjung ke rumahnya sebagai menghargai ya jasanya untuk menciptakan lagu Indonesia Raya begitu. Nah, tetapi yang perlu kita ingat, Pak Isa, bahwa Kongres Pemuda kala itu ya mereka yang kongres itu dijaga oleh polisi Belanda. Ya, jadi para pemuda yang kongres di gedung itu di luarnya itu dijaga oleh polisi-polisi Belanda. Jadi memang di sana itu situasinya tidak boleh ada kata merdeka. Bila ada kata merdeka, habis mereka semua, para pemuda. Bila polisi Belanda itu mendengar kata dari pemuda, kata merdeka, itu langsung habis. Bisa dibubarkan, bahkan ditangkap tokoh-tokoh pemuda saat itu. Nah, sehingga lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, kata merdeka itu diganti dengan kata mulia. Nah, kata mulia ini diusulkan oleh Doli Salim. Doli Salim ini kalau kita boleh tahu, Doli Salim ini adalah putri dari Agus Salim. Ya. Nah, jadi itulah sekilas tentang sejarah Sumpah Pemuda, yang mana mengapa harus ada Sumpah Pemuda dan apa sih yang menyebabkan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan seperti itu, Pak Isa. Ya, baik, Pak Isa. Terkait tokoh dan golongan yang mengikuti Kongres Pemuda kedua ini, ya sebelumnya bahwa pertemuan Kongres Pemuda II itu dilaksanakan di Weltevreden atau letaknya sekitar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, bisa kita bilang itu Weltevreden itu dari RSPAD Gatot Subroto hingga Museum Gajah. Jadi memang luas ya, yang sekarang menjadi Jakarta Pusat. Nah, dulunya zaman Belanda namanya Weltevreden gitu. Nah, jadi Kongres Pemuda II ini dilaksanakan di Jakarta Pusat begitu, Pak Isa. Nah, Kongres Pemuda kedua ya tokoh-tokohnya yang biasa kita kenal, kita nggak asing lah. Kita pernah membaca di buku sejarah ataupun buku PPKN tingkat SMP, SMA begitu ya, bahwa hanya berisikan struktur inti dan struktur pelengkap saja, tetapi sebenarnya Kongres Pemuda ini tokoh-tokohnya banyak. Bahkan kalau kita boleh tahu ya, SM Kartosuwiryo itu ternyata ikut dalam Kongres Pemuda.
Iya, betul Pak Isa. Jadi memang banyak sekali tokoh muda yang ikut dalam Kongres Pemuda 2 ini karena antusiasme mereka untuk apa namanya memunculkan keinginan akan persatuan dan kesatuannya begitu. Ya, di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur inti. Ya, struktur inti ya atau tokoh inti berjalannya Kongres Pemuda 2. Ya, kita semua tahu bahwa ketua dari Kongres Pemuda 2 ini ialah Sugondo Joyo Puspito ya dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur. Lalu selain Sugondo ada juga Kanjeng Raden Mas Tumenggung Joko Marsaid ya, atau kalau di buku sejarah itu kita baca atau kita kenal namanya RM ya, Joko Marsaid. Padahal gelarnya ada beliau itu Kanjeng Raden Mas Tumenggung Joko Marsaid. Nama lengkap beliau adalah Joko Marsaid Tirto Diningrat. Ya, beliau lahir di Jawa, tepatnya di Madiun, Jawa Timur. Ya, posisi beliau adalah wakil ketua. Lalu sekretaris ya ditempati oleh Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini dari Yong, Sumatera Nenbon. Beliau lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ya. Lalu ada juga Amir Syarifuddin dari Yong Bataksbon, lahir di Medan, Sumatera Utara. Ya, dari tim inti saja itu apa namanya sudah kelihatan ada dari Pulau Jawa, dari Sumatera. Ya, Pak Isa. Nah, itu struktur inti. Nah, struktur tambahannya ya ada yang namanya pembantu 1 sampai pembantu 5. Nah, pembantu 1 ini diisi oleh Johan Muhammad Cai. Ya, beliau dari perwakilan dari Young Islamatan Bond atau kala itu dikenal dengan Perhimpunan Pemuda Islam. Nah, Johan Muhammad Cai ini sebenarnya keturunan peranakan Tionghoa yang ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda. Gitu. Ya, sebenarnya banyak, bukan hanya keturunan Tionghoa saja, tetapi keturunan Arab juga ada. Salah satunya itu kakeknya kakeknya eh, siapa mantan gubernur Jakarta itu, Faisal? Ah, iya, kakeknya itulah ya, mantan gubernur Jakarta, saya lupa. Ya, itu juga termasuk ya. Anies Baswedan, nah kakeknya itu Rashid Baswedan. Nah, ya, Rashid Baswedan juga itu keturunan peranakan Arab. Dia juga ikut dalam Kongres Pemuda 2. Lalu pembantu 2 diisi oleh Raden Kaja Sungkona. Ya, Sungkana ini dari Pemuda Indonesia, lahir di Pamekasan, Madura. Lalu pembantu 3 diisi oleh Lefran Senduk dari Yong Celebes. Beliau lahir di Minahasa, Sulawesi Utara. Pembantu 4 ya, diisi oleh Johannes Leimena dari Yong Ambon. Beliau lahir di Ambon, Maluku. Lalu pembantu 5 diisi oleh Muhammad Rohjani Suud ya, Muhammad Rohjani Suud dari pemuda kaum Betawi karena beliau lahir di Jakarta. Ya. Nah, jadi ya itulah tokoh dan golongan yang hadir pada Kongres Pemuda kedua. Ya, memang seluruh wilayah yang ada di Indonesia, Pak Isa, itu hampir semua mengikuti ya, walaupun
Yong Ambon ini memang mewakili dari Indonesia bagian timur. Karena kan Papua pada saat itu kan masih dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sehingga kalau kita lihat saat ini saja ya, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, itu provinsi yang baru ada di Indonesia kalau itu hanya 8 provinsi. Ya berarti kalau tarik garis ke belakang lagi pada tahun 1928, ya berarti kan hanya beberapa wilayah saja yang ikut andil dalam menyatukan persepsi akan kesatuan dan persatuan Indonesia kala itu. Ya, jadi seperti itu, Pak Isa. Ya, betul sekali. Ya, jadi dari Kongres Pemuda kedua itulah ya akhirnya lahir isi Sumpah Pemuda, yang mana isi tersebut diikrarkan demi menyatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Ya bahkan saya bisa katakan ya, jika memang Sumpah Pemuda kala itu tidak dilaksanakan, ya mungkin sampai saat ini kita masih memegang sifat kedaerahan begitu, sehingga untuk persatuan dan kesatuan itu sangat sulit. Walaupun apa namanya, simbol dari persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu ada dari zaman kerajaan terdahulu, tetapi kan dari zaman kerajaan itu sudah terbentuk yang namanya sifat-sifat kedaerahannya. Seperti kita ambil contoh lah, pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan seperti Cut Nyadin, Imam Bonjol gitu. Nah, mereka itu kan memang pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk daerahnya saja. Jadi mereka berperang melawan kolonialisme Belanda itu hanya untuk merebut kekuasaan wilayahnya saja, begitu. Bukan untuk merebut atau mendirikan negara Indonesia, bukan. Begitu. Nah, jadi awal dari persatuan kesatuan boleh kita katakan saat ini adalah Sumpah Pemuda. Karena memang Sumpah Pemuda itu disatukan semua hasrat keinginan untuk kembali menguasai ataupun mendirikan negara itu di Kongres Pemuda II. Iya, betul sekali. Seperti itu, Faisa. Oke, selanjutnya menjawab dari isi Sumpah Pemuda. Ya, jadi isi Sumpah Pemuda ini kalau kita pernah ya jalan ataupun study tour ke Museum Sumpah Pemuda, itu biasa di dinding ya museum itu ada prasasti ya, naskah orisinil yang memang diabadikan menggunakan ejaan lama atau Van Ophuijsen ya. Nah, isi dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang keduanya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiganya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sedikit catatan Pak Isa, bahwa nama dari Sumpah Pemuda ini itu lahir setelah pelaksanaan Kongres Pemuda II. Jadi di Kongres Pemuda kedua itu nggak ada yang namanya kata-kata Sumpah Pemuda, itu nggak ada di Kongres kedua itu. Ya. Jadi yang ada hanya ikrar, gitu. Ikrar dari para pemuda, gitu. Ikrar dari seluruh organisasi pemuda saat itu. Nah, nama Sumpah Pemuda
Itu baru ada setelah Kongres Pemuda kedua itu berlangsung. Betul sekali. Ya, memang ya seperti inilah, kita ambil contoh nama Pancasila. Nama Pancasila. Kalau kita katakan kenapa, apakah yang lahir dahulu itu nama atau isinya? Ya kalau Pancasila kan namanya dulu, baru isinya. Nah, Sumpah Pemuda dibalik, isinya dulu, baru namanya, begitu. Bisa. Oke, siap. Ya, baik. Untuk menjawab refleksi Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia, ya. Jadi terdapat beberapa ya refleksi yang harus kita jiwai dan kita jaga. Yang pertama yaitu menyatukan perjuangan Indonesia. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu memang menjadi tonggak awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, ya, dan juga mewujudkan keinginan untuk mendirikan negara sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, mendorong semangat perjuangan. Ya, semangat perjuangan ini sudah diberikan contoh oleh para pemuda saat itu, sehingga kita sebagai generasi penerusnya ya harus bisa ya lebih membangkitkan semangat perjuangan dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Lalu yang ketiganya, memaknai rasa cinta tanah air. Ya, biasanya untuk rasa cinta tanah air ini kita masih jauh, bisa. Bahkan saat ini saja untuk rasa cinta tanah air itu rasanya berat. Kenapa berat? Karena masih banyak sekali konflik-konflik kepentingan saat ini. Nah, itulah yang membuat kita harus introspeksi diri begitu dari Sumpah Pemuda yang kita setiap tanggal 28 Oktober kita momentumkan begitu ya. Jadi sudahlah ya, walaupun kita perbedaan ke apapun pilihan yang berbeda, kita jangan sampai terjadinya konflik seperti itu. Yang keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kelimanya, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Dan yang ketujuh, melaksanakan semangat nasionalisme. Nah, inilah refleksi dari Sumpah Pemuda. Ya, oke. Untuk generasi muda saat ini, ya, memang listrik itu. Maaf Paisa, ada gangguan lampu sedikit ini. Lampunya ini jahil sekali. Kedap-kedip. Ya, lanjut. Jadi generasi muda saat ini, kalau saya menyebutnya generasi Z, Paisa. Kenapa generasi Z? Ya, karena memang mereka itu lahir pada tahun 2000 sampai 2010. Berbeda dengan kita yang lahir tahun 1981 sampai 96 itu disebut sebagai generasi milenial. Gitu. Jadi saya menyebutnya generasi Z. Anak-anak sekarang itu. Ya, jadi yang harus kita perhatikan dari makna Sumpah Pemuda, ya, yang pertama kita harus menghargai perjuangan bangsa. Ya, khususnya para pahlawan sebelum kita, ya kita harus hargai dan hormati. Ya, bahkan saya yang berlokasi Purworejo ini berusaha untuk apa? Untuk berkunjung
ke rumah W.R. Supratman, ke Tugu Ahmad Yani, seperti itu. Karena ya kita harus tidak boleh melupakan gitu ya, jasa-jasa dari para pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa Indonesia ini. Gitu. Kita sekarang mah enak, tinggal menikmati saja. Gitu. Kalau mereka kan dulunya apa? Ya, bagaimana caranya ya agar ya berdiri negara Indonesia ini. Lalu yang kedua menghargai kemerdekaan. Bagaimana cara kita menghargai? Ya kita isi dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu yang ketiganya mencintai tanah air. Ya, jadi bagaimana seorang pelajar berkontribusi dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Ya, banyak para pelajar sekarang yang beranggapan bahwa hanya siswa pintar saja yang bisa berkontribusi untuk membangun bangsa, ya padahal tidak gitu ya. Yang namanya pelajar itu tidak harus mereka itu uh, berprestasi tinggi, juara satu terus, tidak harus ya, tetapi bagaimana mereka belajar untuk memunculkan ya sesuatu hal yang baru, yang memang hal tersebut bermanfaat untuk orang banyak. Itu sudah termasuk membangun bangsa sebenarnya. Ya. Atau bagi mereka yang memang sulit untuk melakukan inovasi-inovasi, ya bisa dari sikap, bisa dari budi pekerti yang baik. Ya, dengan pelajar berbudi pekerti yang baik, attitude yang bagus, ya maka itu sudah termasuk dari cinta tanah air. Yang keempat, menjunjung nama baik bangsa. Yang kelimanya, memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, menghormati bangsa Indonesia. Yang kedelapan, menghormati kebudayaan bangsa. Yang kesembilan, menjaga keutuhan NKRI. Yang kesepuluh, menghormati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang penting, Pak Isa. Ya. Jadi pentingnya, ya, kenapa kita harus mengamalkan nilai Pancasila? Ya, karena Pancasila itu dasar negara kita. Jadi perilaku, ya, dan tujuan kita sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila. Begitu. Karena banyak dari kita itu yang masih mementingkan golongan, gitu. Masih mementingkan golongan, masih mementingkan individu, gitu. Ya padahal di Pancasila sudah tertulis gitu, di nilai-nilainya. Ya, jadi secara tidak langsung ya kita tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila seperti itu, Pak Isa. Nah, jadi itulah ya makna yang bisa kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda untuk generasi Z saat ini, Pak Isa. Ya, harapan saya ya dan sebagai masukan untuk generasi Z, ya marilah momentum Sumpah Pemuda ini ya kita gunakan untuk menjaga nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang menjadi slogan kita bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi dari perbedaan itu ya kita disatukan untuk menjadi bangsa yang kaya. Seperti itu. Ya, terima kasih juga Pak Isa sudah mempersilahkan saya mengisi di channel Pak Isa. Ya,
Ya semoga channel Pak Isa ke depannya makin lancar, makin sukses, makin diisi dengan materi-materi yang sangat bagus. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu video korespondensi saya dengan Mas Guru atau Pak Lukman terkait tentang sejarah Sumpah Pemuda? Dan bagi Bapak Ibu yang memang ingin mengirimkan videonya, bisa langsung kirim via email kepada saya. Nanti akan saya upload ke channel YouTube saya. Untuk tema ataupun judul itu bebas. Yang penting terkait tentang pendidikan. Apalagi terkait tentang peristiwa-peristiwa sejarah itu sangat baik juga. Oleh karena itu, ditunggu video-video kiriman dari Bapak Ibu dan tetap kreatif serta berinovasi memajukan generasi bangsa Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia agar lebih sukses, maju, dan berdaya saing global. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.